Halo, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Siapanya Daniela. Hari ini saya akan membahas salah satu soal matematika tentang komposisi fungsi. Ini melanjutkan pembahasan soal kemarin. Jadi ini adalah matematika kelas 11 ya. Ini diambil dari buku Kurikulum Merdeka 2023. Jadi buat kalian yang kelas 11, buku ini kalian pegang. Ini kalau nggak salah latihan 4.1. Kemarin saya sudah bahas nomor 1 dan nomor 2 sebagian. Hari ini saya akan melanjutkan nomor 3 dan nomor 4. Di layar kamu udah bisa lihat soalnya, dibilang fx sama dengan 6x min 5 dan gx sama dengan ax plus b. Diminta tentukan a dan b sehingga fogx sama dengan gof-nya. Oke, ini yang nomor 3. Yang nomor 4 dibilang hasil dari fog adalah 2x plus 3 pangkat 3, sedangkan fx-nya adalah x pangkat 3, tentukan gx-nya. Jadi saya akan bahas nomor 3 dan nomor 4, gitu ya. Nomor 5-nya saya tidak bahas di sini. Oke, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Kita akan lihat pembahasan komposisi fungsi matematika kelas 11 kurikulum merdeka ini. Baik, kita akan coba untuk yang nomor 3 ya. Di sini saya sudah tulis soalnya, di sini fx sama dengan 6x min 5 dan gx di sini adalah ax plus b. Tadi saya sudah bilang di soal diminta fog sama dengan gof. Kita coba dulu cari untuk fog-nya ya. Jadi fog itu adalah G-nya masuk ke dalam F ya. Gitu. Jadi ini akan menjadi F, G-nya kita masukin yaitu AX plus B. Ya, ini kita akan masukkan ke dalam F. Tadi F-nya adalah 6X min 5. Jadi ini X-nya kita ganti dengan G ya. Sehingga FOG-nya akan menjadi 6, X-nya kita ganti menjadi AX plus B, gitu, min 5. Oke, atau kalau kita mau bereskan sedikit, 6-nya boleh dikali, jadi ini 6 AX plus 6B min 5. Ini adalah FOG-nya, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan GOF-nya? Nanti kita akan bandingkan untuk mencari berapa nilai A dan B. Nah, ini saya sudah tulis, ini FOG yang tadi kita udah hitung ya. FOG sama dengan 6AX plus 6B min 5. Sekarang kita cari untuk GOF-nya. Saya tulis lagi di sini. Sebenarnya caranya sama, hanya dibalik aja. GOF berarti nilai G-nya yang kita masuk, F-nya yang kita masukkan ke dalam G. Yaitu F-nya adalah 6X min 5 ya. 6X min 5. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam G, hasilnya menjadi A. X-nya kita ganti. A kurung 6X min 5 plus B. Gitu ya. Kalau kita mau bereskan, ini menjadi 6AX gitu ya, min 5A plus B. Ini adalah hasil untuk GOF-nya. Nah, sekarang keduanya ini kita akan samakan, gitu ya. Saya akan hapus dulu, nanti saya akan kumpulkan FOG dengan GOF-nya. Oke, di sini saya sudah tuliskan FOG-nya dan GOF-nya. Nah, dibilang tadi soal bahwa ini kita mau buat sama, berarti kita mau cari nanti A dan B-nya, gitu ya. Jadi dua ini sekarang kita tulis disamakan. Jadi ini 6AX, mungkin di bawah sini ya. 6AX plus 6B min 5, ini adalah FOG. Dia bilang harus sama dengan GOF, itu adalah 6AX min 5A plus B, gitu ya. Ini FOG sama dengan GOF. Oke, nah kalau kita bereskan sedikit, ini 6AX-nya bisa sama-sama hilang, gitu. Ini 6B, dan ini ada B, berarti pindah B-nya ke sebelah luar sebelah kiri, jadi minus ya. Saya langsung aja, ini jadi 5B. 5B, yang 5A min 5A pindah ke sebelah kiri, jadi plus 5A. Sama dengan, pasti namanya min 5-nya pindah ke luar sebelah kanan, jadi plus 5. Oke, jadi kalau ini sama masing-masing dibagi 5, maka ini akan menjadi B plus A, saya tulis ke atas ya. Ini jadinya B plus A itu sama dengan 1. Ini masing-masing dibagi 5 ya. Luas ini masing-masing dibagi 5. Didapat adalah B plus A sama dengan 1. Di sini kita tidak dapat berapa jumlah nilai A dan B-nya, tetapi yang kita dapat adalah jumlahnya.
Jadi A dan B di sini adalah dua bilangan yang kalau dijumlahkan sama dengan 1. Gitu ya. Atau kalau kita mau balikin jadi A plus B sama dengan 1 boleh. A plus B sama dengan 1 boleh. Gitu ya. Nah, ini yang didapat dari hasil perhitungan. Jadi kita tidak dapat berapa masing-masing angka. Yang kita dapat hanya A plus B-nya saja, yaitu masing-masing jumlah kalau dijumlahkan sama dengan 1. Nah, berarti berapa nilainya kalau gitu? Nah, ini kamu bisa pilih sebenarnya. Nilainya kamu bisa pilih. Mungkin saya hapus dulu sebelah sini ya. Mungkin saya bisa hapus. Nah, nilainya kamu bisa pilih berapa nilai A dan B. Yang penting pada saat dia dijumlahkan, nilainya itu sama dengan 1. Misalkan ya, kita bisa pilih misalnya A-nya 4. Berarti B-nya itu min 3. Supaya dia hasilnya sama dengan 1 gitu ya. Sebaliknya kalau misalnya kamu pilih A-nya sama dengan 5, berarti B-nya sama dengan min 4. Supaya kalau dijumlahkan sama dengan 1. Ngerti ya? Jadi di sini sebentar saya selesaikan dulu hapusnya. Oke, jadi kalau misalnya sekarang kita coba berapa nilai A dan B-nya kita tidak dapat secara persis angkanya. Jadi kamu boleh mencoba angka berapa saja. Yang penting A dan B jumlahnya sama dengan 1. Gitu. Jadi di sini kalau misalnya tadi saya sudah bilang, kalau misalnya nilai A-nya saya pilih sama dengan 5, maka B-nya itu sama dengan min 4, supaya jumlahnya sama dengan 1. Gitu ya. Kalau A-nya saya pilih misalnya 3, berarti B-nya sama dengan min 2, supaya jumlahnya sama dengan 1. Jadi jawaban dari soal nomor 3 ini bukan sebuah angka, tetapi sebuah hubungan antara A dan B. Ya, angkanya berapapun juga boleh, yang penting kalau dia dijumlahkan sama dengan 1. Jelas ya? Itu jawaban yang nomor 3. Gitu ya. Satu soal lagi untuk yang nomor 4. Oke, untuk yang nomor 4 dibilang FOGX-nya, saya tulis di sini ya. Jadi FOGX-nya untuk yang nomor 4 itu adalah 2X plus 3 pangkat 3. 2X plus 3 pangkat 3. Gitu. Sedangkan Fx-nya, di soal dibilang Fx-nya itu adalah X pangkat 3 dibilang itu ya. Ini adalah X pangkat 3 Fx-nya. Pertanyaannya berapa Gx-nya? Gitu ya. Yang ditanya di soal ini adalah Gx-nya sama dengan berapa? Itu sebenarnya sama aja prinsipnya, hanya kamu harus memahami bahwa FOG ini artinya adalah G-nya dimasukkan ke dalam F. Gitu ya. Jadi kalau saya tulis di sini misalnya untuk mengerjakan soal ini, FOG itu sama dengan F, G-nya dimasukkan ke dalam F. Gitu ya. Nah, kalau FOG-nya dibilang di soal 2X plus 3 pangkat 3, berarti kalau kita masukin X-nya adalah X pangkat 3. Kalau dia diganti dengan GX, artinya ini adalah GX pangkat 3. Gitu ya. Karena ini FGX. Dengan mudah kita bisa dapat nilai GX-nya adalah bagian sebelah dalam ini, yaitu 2X plus 3. Ini jawaban yang nomor 4. Bisa ya? Mudah-mudahan dari dua soal ini kamu bisa semakin memahami cara mengerjakan FOG dan GOF untuk komposisi fungsi. Sekali lagi ini adalah materi kelas 11 yang termasuk dalam kurikulum Merdeka yang kamu pegang di buku dari Dinas Pendidikan. Oke, makasih sudah menonton. Jangan lupa yang kamu belum subscribe, silahkan subscribe dan share juga ke teman-temanmu yang lain ya. Oke, makasih sudah menonton. Tetap semangat.